Hai, perkenalkan nama saya Julia Veronica Ginting, suka dipanggil Ibu Juve. Saya berasal dari SMP Yosudarso Karawang. Semangat, semangat, semangat. Semangat belajar mempelajari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Adapun beberapa hal yang akan kalian terima dalam pembelajaran ini adalah latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia, dan yang ketiga adalah reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat. Selanjutnya kita akan melihat mengapa sih, ada apa latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kita akan bahas satu persatu alasan atau penyebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ini adalah kota Konstantinopel ketika terjadi perang salib. Perang salib ini menyebabkan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel adalah pusat Kekaisaran Romawi Timur yang wilayahnya strategis dan terletak di persimpangan jalur perdagangan dan gerbang militer. Kota ini adalah jalur perdagangan emas, kulit binatang, rempah-rempah, permata, dan kekayaan alam yang melimpah. Kata lainnya, Konstantinopel waktu itu adalah tempat perdagangan bangsa-bangsa Eropa, di mana mereka membeli kebutuhan-kebutuhan mereka di sana. Kalau kalian penasaran Konstantinopel itu di mana sekarang? Konstantinopel itu adalah Istanbul yang ada di negara Turki sekarang. Itu adalah Konstantinopel yang waktu itu menjadi salah satu alasan kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah keinginan mencari wilayah baru. Wilayah baru itu artinya wilayah yang belum pernah didatangin sama sekali. Emangnya bisa? Bisa, sangat bisa. Kenapa bisa? Satu sisi mereka waktu itu sudah ada penemuan-penemuan seperti kompas, teropong, dan peta yang digunakan dalam perjalanan. Itu membuat mereka yakin untuk mencari wilayah baru. Yang selanjutnya adanya teori heliosentris oleh Kopernikus yang menyatakan bumi itu bulat. Dan teori ini dibuktikan lagi oleh Ferdinand Magellan, bagaimana dia berlayar dari Spanyol menyusuri benua Amerika dan nanti sampai ke Maluku dan kembali lagi nanti dia ke Spanyol. Ini menandakan bahwa bumi itu bulat, karena sebelumnya itu bumi itu datar, jadi pasti ada ujungnya. Itulah waktu itu pemikiran bangsa-bangsa Eropa. Kemudian teori Kopernikus ini diperkuat lagi oleh kisah perjalanan Marco Polo yang mendatangi dunia timur, tepatnya Cina. Di sini dia membuat dikisahkan dalam sebuah buku bagaimana perjalanan dari Marco Polo ini. Jadi semakinlah kuat keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk mencari wilayah baru. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah adanya ambisi, ini udah sering, adanya ambisi melaksanakan semboyan 3G. Saya bilangnya 3G, semoga kalian ingat. Gold, glory, dan gospel. Di mana gold itu adalah pada masa itu emas adalah alat tukar yang digunakan. Jadi belum uang kertas seperti sekarang atau uang 100.000 mungkin negara kita, bukan, tetapi emas dan batu-batu mulia. Semakin banyak cadangan emas negara itu semakin kaya. Selain itu juga mereka berlomba-lomba memperluas pengaruhnya di negara lain. Ini adalah, saya contohkan, ini namanya glory. Semakin luas wilayah
yang dikuasai negara itu berarti semakin hebat. Selain itu juga gospel, bagaimana waktu itu Portugis dan Spanyol menyebarkan agama Nasrani. Ini adalah misionaris ya yang menyebarkan agama Nasrani. Ini alasan ketiga. Alasan yang keempat, dari gambar ini ada yang menarik. Betul, ini tentang Indonesia, daya tarik Indonesia. Apa daya tarik pada masa itu? Daya tarik masa itu adalah rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah dan tersedia di berbagai wilayah, bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual yang tinggi atau mahal. Jadi, kedatangan bangsa Eropa adalah untuk berburu dan menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah yang ada di Indonesia, ini dia lebih jelas lagi rempah-rempahnya. Jadi pada masa itu rempah-rempah ini adalah primadona, berbeda dengan sekarang. Bagaimana sudah paham penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia? Ibu berharap kamu sudah mulai paham. Kita lanjutkan ke selanjutnya, itu adalah urutan kedatangan bangsa Eropa dan sambutan dari bangsa Indonesia bagaimana sebenarnya. Pertama adalah Portugis. Portugis menguasai Malaka tahun 1511 dan menjadi pasar perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Untuk selanjutnya, mereka ingin menguasai pusat rempah-rempah di Maluku. Maka diutuslah Antonio dan Francisco Serrao ke Maluku. Mereka tiba di Ambon, Ternate, dan Tidore tahun 1512. Di sini saya cantumkan petanya. Saya hanya ingin mempertegas perbedaan Malaka. Malaka di sini dekat Sumatera dan Maluku ada di sini. Ambon itu ada di sini dekat Sulawesi. Saya hanya mencoba mengingatkan. Jadi itu yang waktu itu didatangi oleh Portugis. Negara kedua adalah Spanyol. Spanyol di sini tahun 1521 Kapten Sebastian del Cano dari Spanyol tiba di Maluku. Mereka membantu Tidore melawan Ternate yang saat itu dibantu Portugis, tetapi kalah. Maka tahun 1529 mereka terpaksa menandatangani perjanjian Saragossa dengan isi kesepakatan Spanyol harus meninggalkan Maluku menuju Filipina, sedangkan Portugis tetap di Maluku. Nah, nanti di sini Portugis terus menguasai Maluku sampai datang penjajah selanjutnya. Ini adalah situasi revolusi industri di Inggris, karena Inggris adalah negara Eropa ketiga yang datang ke Indonesia. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh Inggris untuk datang ke Indonesia melalui India, baru nanti ada di sini Filipina, dan akhirnya sampai Indonesia tepatnya ke Maluku. Makanya kalau kamu tahu sekarang India adalah bekas jajahan dari Inggris. Ini adalah nama kongsi dagang Inggris, yaitu East India Company. Ini adalah saingan VOC. Kedatangan Inggris ke Indonesia dirintis atau dimulai oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Maluku dan lewat kongsi dagangnya yaitu EIC, Inggris berhasil menjalin hubungan dagang dengan Aceh, Jayakarta, Banjar, Maluku, dan Makassar. Tetapi Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruh di Indonesia karena ketidaksenangan rakyat terhadap EIC yang memaksakan cara dagang menurut aturannya sendiri. Kalau kamu lihat di sini ada perbedaan tahun 1579 dan 1808. Ini karena nanti ini adalah tahun ini tahun Raffles berkuasa di Indonesia, berarti jauh setelah penjelajah awal yang datang ke Indonesia. Kalau kamu melihat ada perbedaan tahun. Selanjutnya negara keempat yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Belanda adalah negara yang akan lama menjajah Indonesia. Belanda tiba di Indonesia tahun 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keizer. Penyebab Belanda datang adalah karena tidak diizinkan berdagang di Lisabon yang merupakan pusat rempah-rempah di Eropa. Tahun 1596 Belanda tiba di Banten. Karena kecongkakan dari Cornelis, Belanda diusir dari Banten.
Perjalanan kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwick. Mereka sampai di Banten tahun 1598 dan perjalanan dilanjutkan ke Ambon. Di Ambon para pedagang Belanda membentuk kongsi dagang yaitu namanya nanti VOC. Inilah yang akan berkuasa lama dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Belanda. Ini perjalanan dari Belanda sendiri yang mereka tempuh untuk datang ke Indonesia. Mereka sampai ke Goa India, ada di sini Ceylon, ada Malaka, kemudian nanti ada mereka ke Batavia, baru nanti dilanjutkan ke Maluku dan sebagainya. Ini kurang lebih tentang Belanda dan ini adalah logo dari VOC. Terima kasih. Saya berharap semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu kalian. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.